Saudaraku terkasih di dalam Yesus, dalam kesempatan ini kami berdua ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena rahmat dan kebaikannya, kami sebagai perintis gereja ini masih dapat menyaksikan HUT GBI Baitani yang ke-58 dan melihat perkembangan serta pertumbuhannya sampai dengan hari ini di bawah pimpinan Bapak Gembala Pendeta Kristianto dan Ibu Meksi. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Kristianto dan para pemimpin gereja yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ucapan syukur di hari tahun GBI Baitani yang ke-58 tahun ini. Walaupun kami tidak bisa hadir bersama-sama untuk merayakan karena kami sudah pindah ke Jakarta. Sebenarnya kami merasa berat meninggalkan Sukabumi, tempat bersejarah dalam perjalanan hidup kami. Juga Gereja Baptis Baitani Sukabumi adalah gereja di mana kami dari pertama kali gereja ini didirikan, dipercayakan Tuhan untuk melayani bersama teman-teman sendiri dan lainnya yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Berhubung kami sudah lanjut usia dan sering mengalami kelemahan tubuh, sakit, pertama Bapak Ridwan maka disepakati bersama anak-anak untuk pindah ke Jakarta guna memudahkan perawatan dan pengobatan yang lebih baik serta ada kesempatan lebih dekat pengobatan yang lebih baik. Namun demikian, dari Jakarta kami tetap mendukung dengan doa agar visi misi melalui teman HUT gereja ke-58 level dapat mewujudkan di bawah kepemimpinan Bapak Gembala dan pada Tuhan serta pemimpin gereja lainnya. Akhir kata, walaupun sudah tapi dekat di hati, tetaplah ingin kami sebagaimana kami ingin kebaikan, kemurahan hati, melayani bersama dalam suka dan duka teman-teman, saudara-saudara pelayanan kami. Kiranya Tuhan melalui memberkati saudara-saudara semua. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani yang ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi
pertanda maha kuasa Halik-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Perkenalkan, nama saya Isye Iriswati. Umur saya 74 tahun. Saya bergereja di Gereja Baptis Baitani. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan saya bisa memperingati, bisa merayakan HUT gereja yang ke-58 ini. Walaupun dengan sederhana, tapi saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita saya, dan saya sungguh bersyukur karena Tuhan tetap masih memelihara saya. Saya ingat pada waktu itu saya baru umur 15 tahun. Pada waktu itu ada 58 orang yang ikut menandatangani piagam gereja, yaitu tahun 1 September 1963.
Pada yang pertama kali kami bersekutu di rumah Ibu Naomi Ibrahim. Di situ rumahnya besar, rumah Ibu Ibrahim. Tapi karena banyaknya juga orang yang hadir, jadi kami berbakti juga. Di atasnya ada pohon anggur dan di bawahnya ada kula dilapisi dengan papan. Nah, 1 tahun kami beribadah di rumah Ibu Naomi Ibrahim. Pertama kali ibadah kami pindah ke Jalan Gudang nomor 25 yang melayani Bapak Ishak Iskandar. Kami membeli sebidang tanah di situ, lalu dipakai untuk beribadah. Dan pertama kali pada waktu itu saya diberkati oleh Pendeta Ishak Iskandar. Saya menikah tahun 1965. Yang pertama, mungkin juga yang terakhir, nggak ada lagi yang diberkati selain saya. Pada tahun 1968, 4 tahun sudah Pendeta Ishak melayani gereja yang ada di Pastori. Lalu Pak Ishak melepaskan jabatannya, pindah ke Surabaya. Kan namanya gereja, kalau nggak ada pendeta gimana ya, harus ada pendeta buat melayani firman. Jadi kami sepakat memanggil Pendeta Billy Matias dari Bandung. Mungkin Pendeta Billy Matias tidak melayani sepenuh waktu, tapi kami bersyukur bahwa ada pendeta yang mau melayani di Sukabumi. Walaupun tidak ada pendeta tetap, pendeta Billy ini hanya sebagai pejabat sementara, tapi Tuhan mengasihi kepada kami jemaat Gereja Baptis, dan Tuhan memberi berkat yang luar biasa, diberikan tanah yang luas untuk nantinya kami bangun gereja di situ. Yaitu tahun 1968. Pada tahun 1970 kami mengundang Pendeta Sumardi Timothy dari Kediri untuk melayani di gereja kami. Pak Sumardi dan Ibu orangnya sangat ramah tamah. Akhirnya kurang lebihlah 10 tahun Pendeta Sumardi melayani di gereja kami. Kurang lebih 10 tahun saya ikut melayani dengan Pak Sumardi, dengan ibunya. Dan tidak putus-putus kami terus berdoa. Kami terus mendoakan untuk beliau supaya Tuhan memberi yang terbaik. Dan akhirnya beliau dipanggil Tuhan tahun 1981. Dan kebetulan saya juga berada di sana bersama dengan suami karena sama-sama mau berobat. Dan suami juga dioperasi waktu itu karena ada kolep. Jadi saya menyaksikan sendiri, saya ada di situ waktu Pak Sumardi menghembuskan napasnya yang terakhir. Setelah Pak Sumardi meninggal, lalu digantikan oleh adiknya, yaitu Pak David Sumarto. Beliau datang dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Dan pelayanan Pendeta David dan Ibu juga sungguh luar biasa. Bekerja keras, berdoa terus, sehingga kami sepakat juga berdoa ingin mempunyai anak, mempunyai cabang. Itu ada di Cibadak 1 dan di Selapanjang. Bersyukur kepada Tuhan,
karena Tuhan sudah memakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk dapat melayani Tuhan lebih sungguh. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan ini boleh menjadi teladan, menjadi contoh buat kami sebagai kaum awam, sebagai jemaat Tuhan, sehingga kami dapat melihat kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap jemaat Gereja Baptis. Pada waktu itu ada seorang ibu, yaitu namanya Ibu Sunarto. Ibu Sunarto, kalau ibu, bapak dan saudara tidak tahu, yaitu adalah omahnya Yola. Dia sangat rajin sekali doa pagi. Walaupun yang lain tidak pernah ikut berdoa, tapi dia terus rajin. Tiap hari Sabtu berdoa bersama-sama dengan pendeta. Saya sebagai orang tua menghimbau, mengajak kepada generasi penerus, marilah iringlah Tuhan dengan setia, taatilah Tuhan, layanilah Tuhan tanpa pamrih, karena Tuhan tahu apa yang saudara-saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya juga. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Iringlah Tuhan, ikutlah Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nanti saudara-saudara akan tahu bahwa pewaris surga adalah saudara-saudara sekalian. Itulah pesan saya, tidak banyak tapi mungkin sederhana, tapi saya rindu supaya saudara-saudara sekalian yang menjadi generasi penerus gereja kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Setialah memberikan persepuluhan, persembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-58. Tuhan memberkati kita semua. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior, holy time, let me feel the Holy
Saya Pendeta Hendy Cipta Mustika. Saya masuk ke kota Sukabumi 1 September 1987. Dan saya menjadi pendeta kelima yang mengembalakan di Gereja Baptis Indonesia Baitani. Saya Pendeta Maurits Yohanes Takendengan sempat bersama-sama dan berada melayani di sini selama 16 tahun dari 1994 hingga 2010. 9 tahun saya sebagai asisten gembala sidang dan 6-7 tahun ya 1 tahun sebagai pejabat dan 6 tahun sebagai gembala sidang definitif di GBI Baitani Sukabumi sebagai gembala sidang yang ke-6. Pada waktu saya menerima undangan untuk menjadi gembala sidang Gereja Baptis Indonesia Baitani, saya datang karena saya menjadi orang yang lahir dan dibesarkan oleh gereja ini. Jadi saya memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan gereja ini untuk menjadi makin hari menjadi makin besar. Tidak mudah karena situasi yang saya alami di daerah Jawa dengan di Sukabumi berbeda. Sehingga saya harus dengan pelan-pelan saya membaca kira-kira apa yang dapat dikerjakan untuk membangun gereja Sukabumi. Ya, pada akhirnya saya melihat ada potensi yang dapat dipakai untuk menjadi sarana pengabaran Injil. Karena pengabaran Injil di Sukabumi tidak bisa secara verbal, tetapi harus dibangun bersifat kekeluargaan. GBI Baitani Sukabumi punya potensi yang luar biasa. Pertama karena jemaat GBI Baitani Sukabumi ini kuat dalam keyakinan iman akan Kristus dan juga penuh dengan keramah tamahan dan kasih untuk mempraktekkan setiap keyakinan dan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Persekutuan yang akrab dan juga harmonis relatif di GBI Baitani Sukabumi selama saya ada di sana 16 tahun tidak ada konflik yang sangat besar yang mengganggu dan bahkan menghancurkan gereja. Ya ada saja memang persoalan-persoalan di antara jemaat dan juga mungkin persoalan dengan gembala sidang, ada hal-hal yang ketidakpuasan dan lain sebagainya, tetapi secara umum gereja ini kuat dalam pemahaman iman sehingga anggota-anggota jemaat terus setia kepada Tuhan dan penuh kasih dan penuh pengabdian. Sasaran utama dari pengabaran Injil untuk Sukabumi adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Jadi pada waktu saya melihat potensi itu, kita punya aula yang sempit. Nah, saya mulai melihat bahwa pengabaran Injil dapat dilakukan pada waktu kita dapat memakai gedung aula yang besar untuk menjadi sarana olahraga. Supaya ada banyak teman-teman dari jemaat yang bisa datang ke gereja untuk bermain badminton dan juga membawa istri-istri mereka untuk menemani. Sehingga itulah awal dari kami mulai membangun aula Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Pelayanan KPW kita mulai setelah kita bergumul cukup lama ya, ada kerinduan itu membuka KPW, tetapi kita menghadapi kendala di 2 hal, yaitu kesediaan dari jemaat ya, pemimpin-pemimpin awam untuk mau melayani firman, juga mau mengajar di KPW, dan yang kedua adalah kesediaan dari jemaat membuka pintu rumah, karena itu pasti juga repot. Dan bersyukur setelah ada pelatihan kepemimpinan, waktu itu ada pelatihan tentang bawa firman ya, menyampaikan renungan singkat, beberapa orang ikut dengan setia, terutama PPI. Dan kemudian ada komitmen, beberapa orang siap untuk melayani
di KPW ya, bahkan membawa firman Tuhan di renungan jam doa dan bahkan di ibadah hari Minggu. Jadi KPW kemudian kita mulai, saya memang lupa persis tanggalnya, tetapi ada beberapa keluarga yang dengan rela buka rumah. Kita buka di Jalan Veteran ya, di rumah Pak Spai, kemudian di BCI, di Bukit Ciaul Indah, di rumah Ibu Lili waktu itu. Kemudian kita buka juga di rumah Pak Edi Sarwono di Kota Paris. Kemudian ada juga di Baros, di rumah Pak Tirta Miharja. Dan sempat juga kita ada di Toko Maribaya ya, dengan almarhum Pak Wenadi, juga dengan Piau dan Yola. Dan saya kalau ada yang lupa saya mohon maaf ya, tapi seingat saya di beberapa tempat itu kita ada KPW yang secara rutin kita lakukan. Juga ada kesempatan-kesempatan untuk pindah-pindah ya, kalau ada keluarga yang minta untuk KPW di rumahnya. Dan itu sangat baik. KPW akan membuat jemaat makin akrab, makin tumbuh dalam iman, dan juga sebagai kesempatan untuk mempraktikkan firman ya, dalam hidup sehari-hari. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang tidak akan dapat mampu melakukan tugas sendirian. Sehingga saya merasa memerlukan asisten-asisten bagi menopang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Yang pertama, saya mengundang seorang asisten bagi sekolah minggu, karena sekolah minggu adalah menjadi cikal bakal atau kekuatan bagi majunya gereja, sebuah gereja. Nah, untuk itu maka saya mulai mengundang Saudari Lydia untuk menjadi asisten sekolah minggu. Lalu juga dalam perkembangan di Sukabumi dengan gereja yang bertumbuh makin lama makin banyak. Nah, saya melihat bahwa kita perlu mengupgrade tata ibadah kita yang dapat diterima dan disesuaikan dengan kondisi orang-orang Kristen di Sukabumi. Ya, saya mulai memanggil seorang asisten pendeta bidang ibadah, yaitu pendeta Ramdan. Dan juga kita perlu mulai mengundang pendeta Moritz untuk bidang pendidikan, dan pendeta Irwanto untuk masuk dalam pengembalaan di cabang Cibadak. Ini membutuhkan biaya besar. Tadinya semua mulai merasa, wah, bagaimana gereja yang kecil ini bisa membiayai para asisten. Kita yakin bahwa ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau ini kehendak Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa Tuhan mampu untuk mencukupi semua keperluan itu. Saya menantang jemaat untuk mengasihi, memberi perpuluhan, dan juga melayani dengan baik. Tidak ada perkara yang mustahil, asisten begitu banyak, tapi gereja terus diberkati dan tidak pernah berkekurangan. Nah, tim diakoni itu terbentuk karena ada keprihatinan dari anggota-anggota jemaat waktu itu. Ketika sharing, ketika kita bicara, ada orang-orang yang butuh dukungan untuk memulai suatu usaha. Dan karena itu kita membentuk tim ini, lalu kemudian mengajak beberapa tokoh gereja, pemimpin-pemimpin untuk bicara, dan kemudian akhirnya berkomitmen, ya, beberapa orang berkomitmen untuk memberi sumbangan secara sukarela, dikumpulkan oleh tim diakonia ini, dan kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman lunak, sangat lunak, karena tidak ada biaya, tidak ada bunga, ya, dan pola kreditnya juga setelah usaha itu jalan beberapa waktu, bisa 3 bulan, baru orang itu mulai kredit. Kalau kita kredit di bank kan pinjam hari ini, bulan depan berbayar. Tapi bentuk pelayanan diakonia itu karena tujuannya menolong adalah kita memberi kredit murah.
atau tanpa bunga ya. Dan puji Tuhan, saya ingat beberapa orang bisa ditolong dalam pergumulan mereka, walaupun memang ada yang tidak jalan secara baik. Tetapi dari sudut kasih, gereja sudah belajar untuk memperhatikan, karena gereja bukan hanya lembaga agama yang bersifat rohani saja, karena Tuhan juga menyuruh kita untuk memberi makan. Kalau dalam konteks Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid suruh pergi aja, orang-orang susah tuh cari makan sendiri, yang lapar cari makan sendiri. Tapi Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang, seharusnya kita bisa mengkoordinir. Mungkin kalau sendiri memberi pinjaman yang tanpa modal kepada orang lain dalam jumlah banyak, 10 juta, 5 juta, itu sulit. Tapi kalau kita kumpul bersama-sama dan kita berikan itu kepada orang, itu akan sangat baik. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani yang ke-58. Selamat berbahagia sebagai gereja Tuhan yang kuat, tumbuh, sehat, yang semakin naik levelnya, makin mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini menjadi garam dan terang, supaya dari gereja ini, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi, sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. In all of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the work of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to
to the promise I have in you. To the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Pengembangan pelayanan pengabaran Injil di Gereja Baptis Indonesia Baitani, Sukabumi. Gereja Baptis Indonesia Baitani Cabang Cibadak. BPW Kebah Sintang. TPW Sintang Kota. TPW Purwakarta. Pos PI Patik Raja. Saudara Angkat GBI Rejosari, Semarang. Selapajang. Dalam pengembangan pelayanan pengabaran Injil, South County Baptist Church telah menjadi mitra yang sangat baik dan mensupport penjangkauan jiwa selama 4 tahun belakangan ini. Selamatkan satu lagi untuk Tuhan dari Sukabumi sampai ujung bumi. Biarlah akan selalu menjadi moto pengabaran Injil di Gereja Baptis Indonesia Baitani, Sukabumi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga, di Sukabumi, di Gereja Baptis Baitani seperti di surga ya Tuhan. Kami menjalankan kehendak-Mu, kami menjalankan perintah-perintah-Mu supaya hidup kami dapat level up dalam ulang tahun ke-58 ini Tuhan. Engkau memberkati karena kami ada karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat Gereja Baptis Baitani yang sudah setia dari dulu sampai saat ini Tuhan, supaya semakin hari semakin dapat meningkatkan diri untuk melayani Tuhan, meluaskan kerajaan-Mu. Baik mereka yang ada di kota Sukabumi, di luar kota maupun di luar negeri. Tuhan berkati semuanya, sertai semuanya, supaya kami semuanya dapat hidup semakin hari semakin seperti Kristus. Ya Tuhan, kami serahkan pimpinan Gereja Baptis Baitani, Gembala Sidang, Pendeta Chris dan keluarganya. Engkau pakai mereka untuk menjalankan misi Tuhan di bumi ini, supaya semakin luas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami menyerahkan juga keluarga Pendeta Hendy, keluarga Pendeta Salim, supaya semuanya dapat bekerja bersama-sama untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Pendeta Muda Christian, Pendeta Muda Jaboxer dan keluarganya, juga Saudara Johan, Pak Saipan, Saudara Andre. Tuhan berkati mereka semua dalam memimpin cabang dan juga TPW ataupun pos PI, supaya semuanya Tuhan berkati secara jasmani maupun rohani, dan jemaat-jemaatnya semakin bertumbuh level up juga untuk semakin hari menjadi seperti Kristus. Tuhan, kami serahkan organisasi-organisasi gereja yang diadakan. Tuhan beserta dengan para koordinatornya, baik koordinator pendidikan, ibadah, dan juga doa dan pelayanan. Kiranya Tuhan berkati semua, baik sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, kaum remaja, kaum muda, dan anak-anak. Tuhan berkati semuanya supaya kami dapat bersama-sama bertumbuh level up menjadi semakin seperti Kristus. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua, biarlah kami datang merendahkan diri bertobat, dan Tuhan sendiri yang memulihkan kami secara fisik. Jikalau ada yang sakit, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan sertai juga supaya usaha para jemaat kami juga Tuhan berkati, supaya kami semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati panitia yang bekerja supaya mereka semuanya dapat bersukacita dan melayani dengan penuh damai sejahtera. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang dan selamanya.
Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Dan pagi ini kita sudah bersama-sama bersukacita, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan sejarah gereja kita. Dan pagi ini saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini dalam acara Tanya Pendeta edisi spesial HUT ke-58. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan pada kesempatan yang indah kami juga boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, setiap anak-anak-Mu, baik yang berada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami, supaya setiap apa yang kami dengar pagi ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini sudah bersama-sama dengan saya adalah Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Kristianto. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Pak Julius, Tuhan berkati, puji Tuhan. Shalom seluruh jemaat yang ada di rumah, selamat ulang tahun bagi kita semua, Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi yang ke-58. Sungguh menjadi sukacita kita sampai ke-58 ini usia gereja kita, Tuhan masih tetap memimpin dan menyertai kita sekalian. Amin, luar biasa Pak ya. Ini tahun yang kedua kita memperingati ulang tahun di tengah-tengah suasana pandemi COVID. Betul. Tapi puji Tuhan kita semua masih berkesempatan, walaupun nggak bisa berkumpul sama-sama, tapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Pak, untuk HUT gereja kita yang ke-58 ini ada tema, gereja mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu level up. Dan spesial pagi ini adalah level up with God. Gitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, sebenarnya kenapa tema level up with God ini yang diambil menjadi tema HUT gereja kita tahun ini Pak? Mengapa level up? Memang satu pertanyaan yang harus ada jawaban pagi ini ya. Yang pertama, yang paling utama adalah level up ini Tuhan yang menginginkan kita dan juga seluruh jemaat di tempat ini untuk terus level up di dalam Tuhan. Tahun 2021 ini kita ulang tahun ke-58 tahun. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Tuhan memimpin gereja kita selama 58 tahun ini. Dimulai dengan 52 orang yang berkumpul dipakai Tuhan untuk mengikrarkan ikrar bersama membangun pelayanan Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi ini. Sungguh masa yang luar biasa. Kita tahu sekarang masih ada saksi sejarah, masih ada orang-orang yang masih hidup sampai hari ini. Bapak Ridwan Cipta Mustika dan Ibu yang masih ada dan masih sehat saat ini boleh menyaksikan 58 tahun kita gereja ini berdiri. Sungguh perjalanan panjang. Di saat-saat pertama itu bagaimana Tuhan memberikan spirit bersama kepada orang-orang jemaat-jemaat pertama ini untuk melakukan pelayanan Tuhan dari Sukabumi sampai ujung bumi. Kalau kita sudah melewati masa-masa silih berganti jemaat, ada yang berdiaspora ke seluruh penjuru dunia ini, itu satu hal yang sungguh bisa kita saksikan sama-sama sampai hari ini. Silih berganti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa melayani di tempat ini. Sungguh mereka pemimpin-pemimpin yang memiliki kontribusi besar bagi pelayanan gereja ini. Sampai berdiri, sampai sungguh pengembangan pelayanan yang luar biasa dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, kita bisa menyaksikan pelayanan mereka yang luar biasa. Tidak ada kata untuk berhenti, untuk terus maju, untuk terus level up. Inilah keinginan Tuhan.
Kita saat ini menghadapi masa sukar. Memang kita 2 tahun ini kita ulang tahun di masa pandemi. Bukan berarti kita harus berhenti di ulang tahun yang 58. Sudah cukup Tuhan, kita nggak perlu lagi maju. Kita nggak perlu lagi melakukan apa-apa karena kita pandemi dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Di masa seperti inilah Tuhan sebenarnya ingin kita semua, seluruh jemaat level up di dalam Tuhan. Ya. Semangat ini harus kita bangun bersama-sama. Kita tidak bisa mengandalkan 1-2 orang. Kita tidak bisa mengandalkan hanya pendeta. Kita semua bersama-sama, bahkan dari generasi-generasi untuk ke generasi berikutnya. Kita adalah generasi ketiga, kalau saya bisa menyampaikan ini. Kita adalah generasi ketiga di gereja ini, di mana generasi berganti, dan semangat itu, api dari Sukabumi sampai ujung bumi itu kita harus sama-sama pertahankan dan terus hidupi untuk kedepannya. Ya, di sini kita ambil tema level up with God dari Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita harus membangun kemauan bersama, keirinduan bersama. Kita adalah bayi tani. Yang ada saat ini jemaat simpatisan dari anak-anak sampai lansia, kita adalah bayi tani. Level up ini merupakan suatu semangat baru yang harus kita miliki. Satu tekad baru yang harus ada di dalam setiap jemaat Gereja Baptis Bayi Tani Sukabumi ini. Kita tidak bisa melepaskannya sendiri. Allah akan semakin membuat pelayanan kita berkembang. Kita harus memiliki pemikiran yang besar ke depan. Generasi ke generasi boleh silih berganti, tetapi Tuhan tidak sekalipun meninggalkan gereja ini. Boleh siapapun berganti, pemimpin boleh berganti, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Dan kita harus tahu, itulah kenapa level up ini diambil sebagai tema yang secara khusus di tengah-tengah kesulitan ini. Karena Tuhan ingin kita semua mengalami pertumbuhan dalam kehidupan ini, maju dan memiliki semangat untuk pantang mundur di dalam kehidupan rohani kita. Seperti itu, Pak. Iya. Itu jadi yang melatar belakangi tema ini, Pak, ya. Betul. Dan dari ayat tema yang tadi Bapak sudah sampaikan, Pak, ini ada yang cukup menarik. Ya, kalau saya boleh bacakan sedikit aja, Pak, ya. Kita kutip dari Yesaya 54 ayat 2. Itu ada satu kalimat, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu, jangan menghematnya. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Hubungannya dengan level up, tema level up kita ini apa, Pak? Pasti kita semua, seluruh jemaat bertanya-tanya ya, kenapa sih Pak Pendeta ambil tema level up with God gitu ya. Tentu level up with God ini tidak bisa tiba-tiba terjadi, tidak bisa bergantung 1-2 orang, tetapi semua orang. Dari mana memulainya? Dari sinilah ayat ini menjadi dasar bagaimana kita memulai atau dari mana kita memulai level up ini. Jawabannya, level up ini bisa terjadi kalau setiap pribadi memulai dengan cinta Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang besar yang kita capai kalau pribadi-pribadi ini tidak membangun kehidupan di dalam Tuhan. Level up di gereja kita ini dapat terlaksana, dapat tercapai, dapat terwujud ketika pribadi dari anak-anak, orang tua, pemuda, remaja, lansia, dari pendeta sekalipun ya, pemimpin-pemimpin gereja, perancang-perancang gereja, guru-guru sekolah minggu memiliki semangat cinta Tuhan. Lapangkan tempat kemahmu, artinya persiapkan dirimu secara pribadi untuk level up ini. Tuhan menginginkan setiap jemaat membangun semangat untuk cinta Tuhan. Tuhan menginginkan setiap jemaat membangun kehidupan rohani dan menumbuhkan komitmen baru di dalam Tuhan. Itu sebenarnya semangat itu yang harus dimiliki oleh semua jemaat yang ada di gereja ini. Ya. Karena apa? Ketika kita memulai dari diri kita, dampaknya itu kepada pekerjaan, kepada secara khusus
ketika kita mau membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, dampaknya itu kepada keluarga pasti dirasakan ya. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua yang cinta Tuhan pasti berdampak yang pertama kepada keluarga. Kalau anak-anak berdampak pada pendidikannya, berdampak kepada pekerjaannya, setiap pribadi, berdampak kepada usahanya, itu pasti mengembangkan, lapangkan. Maka Tuhan akan membuat kita semakin, menambah kapasitas kita semakin lebih besar lagi sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Nah di situ mulai dari diri kita. Ya, sebagian besar orang akan berpikir kondisi seperti ini nggak mungkin kita bisa mencapai hal yang sukses dalam hidup ini karena semua orang mengalami yang sama. Kondisi sulit, kondisi berat dialami semua orang. Sebagian besar orang di sana hidup dengan ketakutan, hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan kegelisahan, bahkan hidup dengan mungkin ada banyak yang depresi. Demikian juga ada banyak orang Kristen yang mengalami hal yang sama. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami masa-masa sulit saat ini. Semua orang masa sulit. Tetapi disitulah kita ambil momen untuk level up, membangun diri di dalam Tuhan, melapangkan kapasitas, mengembangkan kapasitas kita bersama dengan Tuhan dengan cara cinta Tuhan di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Dari diri kita mulainya dengan cara cinta Tuhan. Jadi harus terus terhubung dengan Tuhan. Seperti itu, Pak. Jadi kuncinya itu, Pak ya. Cinta, situasi boleh berubah. Betul. Tapi cinta Tuhannya nggak boleh berubah, Pak. Benar itu, Pak. Bahkan harus lebih lagi gitu, Pak ya. Kalau yang tadi Bapak sampaikan, ini level up ini bersifat personal, Pak ya. Pribadi, lepas pribadi masing-masing, baik dari pemimpin, gereja, sampai dengan jemaat. Nah, tetapi kalau secara bersama-sama nih Pak, apa sih sebetulnya yang ingin kita capai secara bersama-sama melalui tema level up with God ini Pak? Mari kita bersama-sama membuka Yeremia 54 ayat yang ketiga. Yesaya 54 ayat yang ketiga. Coba mungkin Pak Julius bisa membacakannya. Yesaya 54 ayat ketiga Pak ya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sungguh jelas di sini ada kata engkau, harus kita garis bawahi. Tujuan besar atau tujuan utama dari level up ini supaya setiap pribadi, engkau personal, kita semua orang-orang yang cinta Tuhan ini hidup dalam janji Tuhan. Menikmati janji Tuhan, menikmati kasih dan juga berkat-berkat yang dari Tuhan. Itu tujuannya. Ketika kita level up, berkat paling pertama yang merasakan itu pribadi tentu. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan mengembang, membawa dampak, mengimpartasi berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang paling utama adalah engkaunya, pribadi itu. Caranya menikmati supaya menikmati janji-janji berkat Tuhan itu. Jadi engkau akan mengembang, Tuhan menjanjikan kepada kita semua, Tuhan akan menambahkan kapasitas dalam hidup kita. Tuhan tidak mengubah keadaan situasi ini saat ini. Tidak, Tuhan mengubah kita, mengubah engkau, mengubah saya, mengubah kita semua ini. Mengubah Baitani, bukan mengubah keadaan, hilang corona, nggak bisa. Tetapi Tuhan lebih fokus kepada kita pribadi. Supaya apa? Kita tetap melihat janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan tadi. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Dan keturunanmu akan menempati bangsa-bangsa. Tuhan menginginkan kita untuk level up. Bukan keadaan yang level up. Bukan situasi yang level up. Tapi pribadi kita. Karena saat kita mengalaminya, maka keluarga, maka pendidikan, pekerjaan, usaha, bisnis kita juga level up. Bahkan keturunan kita juga bisa level up gitu ya. Menempati bangsa-bangsa, akan memperoleh bangsa-bangsa. Sesuatu janji besar Tuhan bagi pribadi kita. Level up.
Saat engkau level up, Tuhan tidak akan mempermalukan kita, tetapi Tuhan akan memampukan kita. Di ayat yang keempat, ya, kita bisa lihat di sini. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Tuhan tidak akan mempermalukan kita di masa-masa seperti ini, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk level up. Itu tujuannya, Pak, karena disitulah janji Tuhan. Pak, ada yang menarik dari yang Bapak sampaikan tadi, yaitu mengenai janji Tuhan, berkat. Wah, ini kita kalau udah bicara berkat semangatnya beda, Pak ya. Ya, tadi yang Bapak sampaikan ketika kita mau level up, menyerahkan diri kita untuk level up, ada janji Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Mungkin bisa digali lebih dalam lagi, berkat seperti apa Pak yang Tuhan janjikan buat kita? Baik Pak, saya tidak ingin mengarang, tetapi saya ingin kita kembali kepada Yesaya 54. Di sini terkandung janji berkat bagi setiap orang yang mau level up, mau cinta Tuhan, mau hidup dalam janji Tuhan, akhirnya akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Apa itu berkatnya? Ada 5 berkat Pak, bukan hanya satu ya, 5 berkat yang boleh kita lihat di Yesaya 54 ini ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Berkat yang pertama, ayat yang ke-10 di situ kita bisa lihat bahwa setiap jemaat, setiap pribadi yang level up akan hidup dalam kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan. Situasi boleh berubah, tadi saya bicara seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki kasih setia Tuhan dan kita boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, maka kita bisa melewati dengan sukacita masa-masa sulit ini untuk juga terus naik di semakin level up. Kita juga melihat janji yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing, di situ terkandung janji. Apa janji Tuhan yang kedua? Perlindungan Tuhan atas keluarga. Keluarga di dalam perlindungan Tuhan. Artinya dalam perlindungan Tuhan itu keluarga itu akan merasakan berkat-berkat yang juga tidak berkesudahan. Dan ketiga, berkat yang ketiga, ayat yang ke-13, kita bisa lihat di situ, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ini berkat yang ketiga. Artinya bagi kita, setiap orang tua yang level up, anak-anaknya tetap dipelihara Tuhan dan kesejahteraannya, artinya masa depannya, kehidupannya juga diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan yang bicara, bukan Pak Kris ya. Yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 di situ berkat Tuhan, dijauhkannya malapetaka dalam kehidupan kita, kejahatan tidak berkuasa dan tidak menindas kita. Sungguh ayat yang membuat saya semakin tenang di masa-masa seperti ini. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita ditindas dengan kondisi keadaan ini. Kita tidak akan dibiarkan menjadi orang yang galau, depresi dan lain sebagainya karena situasinya berubah, kondisi saat ini berubah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan menjauhkan semua itu. Tuhan akan memberikan perlindungan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini berkat yang kelima yang boleh kita terima saat kita level up. Allah akan membela kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Allah akan ada dan berdiri dalam kehidupan kita. Membela, memberikan dukungan, terus menolong, terus menopang kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, hari lepas hari, Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang cinta Tuhan dan yang mau hidup di dalam janji Tuhan. Itu berkat yang boleh diterima ketika kita seluruh jemaat level up di dalam Tuhan. Termasuk gereja ini juga akan merasakan berkat yang dari Tuhan. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak ya. Seperti tadi, bukan cuma 1 tapi 5 sekaligus berkat yang akan kita terima. Tapi syaratnya ya kita harus tadi level up ya Pak. Level up. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini.
sesuai dengan HUT tema kita yang diusung pada tahun ini. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Dan terakhir Pak, sebelum kita akan menutup firman Tuhan ini, pesan-pesan Bapak, kerinduan Bapak sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Bapak 5 tahun Pak ya, bersama-sama dengan kami ya. Betul. Ada pesan-pesan kerinduan yang ingin Bapak sampaikan di ulang tahun kita ke-58 Pak. Ya Pak Julius, ada hal yang saya rindu sampaikan di ulang tahun gereja ke-58 saat ini, seperti semangat di Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat 3 untuk kita level up with God. Yang pertama, mari seluruh jemaat dari anak-anak sampai lansia, kita mempersiapkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang ada di gereja ini, karena Tuhan ingin menambahkan kapasitas dalam kehidupan ini. Kita harus persiapkan diri kita pribadi lepas pribadi, persiapkan keluarga kita, persiapkan anak, pasangan hidup kita, semuanya untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh, karena Tuhan ingin kita level up di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui level up ini, saya ingin Bapak Ibu seluruh jemaat membangun kembali cinta akan Tuhan. Kehidupan rohani yang dalam Tuhan, kehidupan yang dibangun dalam semangat untuk terus mengasihi Tuhan, bangun chemistry kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini fokus kita menjadi berubah. Kita fokus dengan kehidupan pribadi kita, hal-hal yang jasmani saja karena situasi ini dan kondisi yang sulit ini. Tetapi hari ini saya mengajak kita membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan untuk cinta Tuhan. Yang ketiga, ingat sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk level up with God. Tuhan yang menginginkan, bukan saya secara pribadi, tapi Tuhan ingin saudara dan saya level up di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, saya rindu Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat dapat menikmati kehidupan saat ini di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamin apapun saat ini selain dari kasih dan damai sejahtera Tuhan saja. Oleh karena itu, yang terakhir, saya ingin mari kita tinggalkan hari kemarin karena hari esok masih ada. Mari jalani, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kembali betapa Engkau menginginkan kami, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi ini untuk level up di dalam Tuhan, untuk terus berkembang dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menambah kapasitas kehidupan jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, level up itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan cinta Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi, cinta Tuhan. Terus kami boleh hidup dalam janji Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang terus dan terus level up di dalam Tuhan. Kami percaya di usia yang ke-58 gereja kami ini menjadi semangat baru bagi kami untuk menatap hari esok, masa depan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama menerima berkat yang besar lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama-sama. Dan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian bersama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu,
Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita level up di dalam Tuhan. Mari siapkan pribadi kita, hati dan pikiran kita. Arahkan dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan akan menambahkan kapasitas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan pelayananmu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari pada kesempatan hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan pada kesempatan hari ini. Perjamuan Tuhan ini terbuka bagi kita sekalian orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan yang sudah menerima baptisan secara selam. Mari kita bersama-sama mengarahkan diri kita, mengarahkan hati kita pada pimpinan Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan saat perjamuan kami pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya ketika prosesi ini berjalan, kami serahkan supaya kami sungguh-sungguh dapat mengingat kasih Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami rindu Tuhan setiap jemaat-Mu dapat merasakan hadirat Tuhan di rumah mereka masing-masing, di tempat kami ada saat ini Tuhan. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan nyata atas kami. Kami percayakan dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika kita bersama-sama makan roti ini, biarlah akan menjadi suatu peringatan yang agung bagi kita, bahwa Kristus telah mati bagi kita waktu kita masih lemah. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari makanlah, inilah tubuhku. Ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Engkau yang adalah firman, yang pertama bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Engkau berinkarnasi menjadi manusia. Disebabkan oleh karena engkau adalah baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Engkau sudah mengalahkan sengat maut, sehingga engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia minum dari cawan itu. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Mari minum, inilah darahku. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk menghapus segala dosa kami. Biarlah saat kami minum anggur lambang darah Yesus, yang boleh menikmati pengampunan-Mu dan penyucian-Mu untuk hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa mengucap syukur untuk perjamuan hari ini. Biarlah kiranya kami boleh terus mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang telah menebus dosa kami, telah memulihkan kehidupan kami, dan biarlah kiranya kehidupan kami saat ini berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi yang ke-58. Tuhan berkati dalam pelayanan, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Kota Sukabumi. Semoga makin semangat untuk melayani Tuhan untuk depannya. Selamat HUT 58 Gereja Baitani Sukabumi. Semoga makin maju dan sukses dalam melayani Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani. Semoga maju terus, berkembang, dan bisa melayani banyak orang. Selamat ulang tahun bagi Gereja Baptis Baitani ke-58. Selamat terus melayaninya. Semangat. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Semangat terus melayani Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Baitani ke-58. Maju terus di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-58 GBI Baitani. Cinta Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau dunia. Tuhan memberkati. Kami dari kelompok pemuridan mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku yang ke-58, terus berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Semangat terus melayani Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Semangat terus melayani Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Maju terus melayani Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Maju terus melayani Tuhan. Selamat ulang tahun ke-58 GBI Baitani. Semoga kita semua bersama bisa level up
dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dirgahayu. Kami dari PKRB mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Baitani yang ke-58. Gereja semakin maju, Semakin erat persaudaraan, semoga semakin semangat melayani, juga semakin semangat mengabarkan Injil. Jemaatnya semakin kompak, tetap menjadi saluran berkat bagi sekitar, menjadi wadah kesatuan umat Kristen, semakin menjadi berkat dalam berkomunitas, selalu menjadi terang dalam gelap. Level up in God. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani yang ke-58. Cinta Tuhan, cinta firman-Nya, cinta sesama, menjangkau dunia dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Semangat, tumbuh bersama Level Up. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Level up with God. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau telah memimpin gereja ini sampai berusia ke-58. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Engkau akan terus memimpin gereja ini sampai Tuhan menyatakan kuasa Engkau dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya dengan level up supaya kami semua level up bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Gereja Baptis Baitani Sukabumi sungguh-sungguh menjadi gereja yang misioner, yang dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Biarlah cinta kepada Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau dunia, boleh terlaksana melalui setiap orang yang ada di Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pendiri, perintis, dan semua pahlawan-pahlawan yang sungguh dari awal Engkau berikan hati buat mereka untuk gereja ini boleh berdiri Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap jemaat, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan ke depan terus Engkau akan memimpin kami supaya kami level up with God. Dan kami terus menjadi orang-orang yang sungguh hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur sekali lagi Tuhan, karena kami merasakan betapa berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah HUT ke-58 Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi boleh berjalan dengan lancar. Saya selaku Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk panitia, untuk orang-orang yang sudah terlibat di dalam acara ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat, baik itu dukungan doa dan juga dukungan dana, supaya semua ini boleh berjalan dengan baik. Saatnya kita mewujudkan visi Allah di gereja kita, level up with God. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur
perayaan ulang tahun gereja ke-58 sudah berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur setiap proses yang kami jalani, setiap panitia yang mempersiapkan yang luar biasa Tuhan, biarlah kasih dan rahmat Tuhan, berkat Tuhan nyata atas setiap pribadi-pribadi yang menyiapkan acara ini Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat yang bersuka cita hari ini dalam usia yang tidak mudah bagi gereja kami, tetapi kami memiliki semangat untuk level up di dalam Tuhan. Biarlah semangat itu mendorong kami untuk membangun diri kami cinta Tuhan, untuk membangun diri kami lebih baik lagi, lebih maju lagi di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, supaya di semangat level up kami ini, kami membangun kehidupan yang sesuai dengan janji Tuhan, kami menikmati janji-janji Tuhan, dan bahkan menerima berkat yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang terus bertumbuh di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bergandeng tangan, biarlah kami bersama-sama memiliki tekad yang kuat untuk level up di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan, amin. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Dirgahayu ke-58 Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Level up with God. Cinta Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau dunia dari Sukabumi sampai ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gerejaku Baptis Baitani, dari dahulu hingga kini, Engkau selalu ada di hati, tiada pernah kan terganti. Selamat hari jadi Gereja Baptis Indonesia Baitani. Teruslah lakukan misi menjangkau jiwa tanpa henti. Selamat ulang tahun ke-58 Gereja Baptis Indonesia Baitani. Hip hip hore! Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 untuk GBI Baitani Sukabumi. Semoga gereja terus bertumbuh. Saya Ibu Iriswati mengucapkan selamat ulang tahun gereja yang ke-58 Gereja Baptis Baitani. Biarlah Tuhan memberkati supaya semakin hari bertambah maju. Semangat terus. Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Semakin maju, semakin bertumbuh dan tetap bersatu. Cinta Tuhan, cinta sesama, menjangkau dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun
untuk Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58 1963 2021. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat memberkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani yang ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis yang ke-58. Semoga Gereja Baptis menjadi lebih maju lagi ke depannya dan menjadi berkat bagi kota Sukabumi. Amin. Selamat ulang tahun gerejaku tercinta, Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Kiranya semakin diberkati pelayanannya dan menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Baitani Sukabumi ke-58. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, walaupun ibadah secara online. Semoga semakin diberkati, semakin bertumbuh, menjadi berkat bagi banyak orang yang diselamatkan. Saya mewakili guru-guru Pratama besar dan kecil mengucapkan Dirgahayu Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Semakin maju, semakin bertumbuh, dan tetap bersatu. Cinta Tuhan, cinta sesama menjangkau dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Tetap jaya melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. The Darmawans family mengucapkan Happy 50th anniversary. 纪念节快乐. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Gereja yang misioner, cinta Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Level up. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi yang ke-58. Level up with God. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Baitani yang ke-58. Maju terus, tetap semangat, semakin bertumbuh dan berbuah. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi yang ke-58. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. 6 tahun telah berlalu, 6 tahun pula keluarga kami ditempa menjadi bejana atas firman Tuhan, hingga menjadi tanah subur akan rasa syukur pada Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Baitani Sukabumi yang ke-58. Maju terus dalam pelayanan Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Baitani Sukabumi yang ke-58. Diharap semakin maju, semakin erat persaudaraan di antara jemaatnya, semakin semangat melayani, semakin selamat, semangat mengabarkan Injil, semakin kompak, dan sesuai tema untuk tahun ini, level up in God. Terima kasih. Salam presisi. Selamat ulang tahun GBI Baitani yang ke-58. Tetap semangat melayani Tuhan walaupun kondisi saat ini COVID-19. Sukses selalu. Tetap memuji Tuhan. Terima kasih. Salam sehat. Happy birthday to you.
selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi. Bersyukur atas 58 tahun, kiranya seluruh jemaat semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin melayani Tuhan. God bless you. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi yang ke-58. Semoga gereja dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Halo, nama saya Seina. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Baptis Baitani yang ke-58. Semoga semakin maju dalam melayani Tuhan, semakin cinta Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi ke-58 menjadi gereja misioner, cinta Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun Gereja Baptis Baitani. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 GBI Baitani Sukabumi. Semoga Gereja Baitani terus maju, semangat dalam melayani Tuhan, dan kita boleh tumbuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun ke-58 Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Tetap kokoh berdiri, memberitakan kasih Yesus kepada kita semua. Sukses dan berjayalah. Level up with God. Selamat ulang tahun Gerejaku Baptis Baitani yang ke-58. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baitani Sukabumi yang ke-58. Sukses terus, semangat terus untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat tahun Gereja Baptis Indonesia Baitani Sukabumi 58. Kita Tuhan mengasihi agama dunia. Hello, Batini Baptist Church in Sukabumi, Indonesia. I have fond memories of being there with you many years ago. I'm John Childers. I'm the senior pastor here at South County Baptist Church in St. Louis, Missouri. And we're here to wish you a happy 58th anniversary as a church. And we're excited about your mission to love God, love others, and to reach the world with the gospel of Jesus Christ. And I'm Pastor Joe Spicer, Pastor of Missions and Outreach here at South County. It's good to see you again. I get to worship with you often on our Saturday night, your Sunday morning. We wish you a very blessed and wonderful 58th anniversary. God bless you, Sister Church. We love you. God bless you. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya,
dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita level up di dalam Tuhan. Mari siapkan pribadi kita, hati dan pikiran kita. Arahkan dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan akan menambahkan kapasitas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan pelayananmu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu.